Jika tahun lalu Denny Caknan dan Bella Bonita merayakan ulang tahun pertama putrinya Sabil Maratungga Cundamani atau yang kerap disapa Dek Cunda di Jepang, namun tahun ini Denny dan Bella memilih merayakan di Kediri, Jawa Timur. Ulang tahun Cunda yang kedua dirayakan di sebuah hotel dengan tema alam bawah laut yang dihadiri keluarga dan sahabat dekat Denny dan Bella. Denny dan Bella serta Cunda kompak menggunakan baju berwarna pink. Meski Cundamani belum memahami pesta yang dibuat oleh kedua orang tuanya, namun Cundamani terlihat happy dan bahagia bisa bermain bersama teman-temannya. Apalagi banyak acara yang ditampilkan mulai dari permainan hingga sulap. Malam sebelum menggelar pesta, Denny dan Bella menyempatkan ngobrol dengan Cunda dan memberikan nasihat untuk Cunda. Selamat ulang tahun. Salim dulu. Salim. Salim. Pakai tangan kanan dong. Pinter. Kamu hebat anakku. Udah 2 tahun ya. Nanti bisa masuk tadi ya, masuk situ ya. Ya. Masuk situ. Oh, pintar. Udah keren yuk. Dan tentu saja rayakan ulang tahun Cundamani dapat hadiah diantaranya dari sahabat Denny Caknan, Lek Damis yang merupakan seorang konten kreator memberikan hadiah sepeda untuk Cundamani yang sudah dianggap seperti cucunya. Bahkan Lek Damis membeli dan membungkus sendiri kado untuk Cundamani. Kok ngebarungan ya Cunda? Mungkin bareng. Mungkin baru ngambil Pak Amin. Tenan loh. Kayak itu bakal sate. Kehadiran Cundamani menjadi anugerah terindah bagi Denny dan Bella, apalagi putrinya itu tumbuh sehat dan pintar. Dan sebelum merayakan ultah keduanya mengajak Cundamani menjalankan ibadah umroh. Namun netizen justru gemas melihat outfit Cundamani yang menggunakan gamis dan cadar. Apalagi untuk anak seusianya, Cundamani terlihat tak rewel, bahkan sempat memeragakan gerakan sholat saat berada di Masjid Nabawi. Bahkan saat melakukan tawaf di gendongan Bella, Cunda seolah begitu khusyuk tanpa menangis layaknya anak seumurannya. Benarkah bagi Denny, umroh kali ini menjadi pengalaman yang berharga lantaran bisa umroh bersama istri dan anak? Hanya kelakuan Cundamani yang bikin salfok, netizen juga dibuat tertawa melihat tingkah pola Denny yang iseng manjat pohon kurma di sebuah tempat penjual kurma. Tunggu no. Tunggu Pak. Ora usah tunggu. Lah, penen. Lebih. Ben. Oke. Iki melampu iki gong matek mateng iki. Omah mateng. Mateng enak iki. Baik.
Nagita Slavina mendadak menculik Rafathar liburan ke Korea hanya berdua. Liburan ini jadi momen langka bagi wanita yang akrab disapa Gigi itu. Karena untuk pertama kalinya, Gigi bisa quality time berdua saja dengan Rafathar. Tanpa Raffi Ahmad, tanpa Rayanza dan Baby Lily. Juga tanpa ART, terutama Lala, pengasuh Rafathar. Namanya pergi sama emak-emak, nggak bisa lewatin salon begitu saja. Apalagi salon itu salon langganan artis Korea, pastinya Mama Gigi mampir dulu buat gunting rambut. Dan Rafathar harus sabar menunggu sang mama. Kita mau potong rambut di Korea. Kata di sini katanya bagus, tahu deh. Kan dia potong-potong idol juga bener gak sih? Pijitnya sih enak banget. Harus cat rambut, malah deh. Kalau di sini dikeringin dulu gitu. Potong kering dia berarti ya. Iya. Baik kamu gitu. Aku dipotong dulu biar Rafathar nungguin kasihan biar dia makan. Kita lihat hasilnya. Emang gimana dong? Kepala mama emang gede. Gimana? Kepalanya kegedean kayak kalau ngeliat mukanya mama pasti ini kelihatan gede. Jidatnya. Iya. Oh. Setelah itu, baru Mama Gigi ajak Rafathar wisata kuliner. Pertama makan ramen di pinggir jalan. Mau coba dong satu suap aja ya. Mama aja. Enak, ini enak banget. Aja gampang. Enak banget nggak panas tahu. Dikit aja. Ini Itu banyak banget. nanti digigit aja. Panas banget. Oreo cookies. Dia sukanya minta mau apple mint aja nggak? Tadi dia smoothie. Enak kan? Enak gak? Mama suka yang shooting Ciciran. Crunchy, ada kayak sereal. ramen. Ramen sih. Enak ada banget. Selain ramen dan jajanan Korea lainnya, kali ini Rafathar juga coba makan oktopus atau gurita mentah. Awalnya sih Rafathar ragu, tapi begitu coba malah suka. Beda dengan Mama Gigi yang sama sekali nggak doyan dan pilih kabur saat Rafathar minta mamanya coba guritanya. Kunyah dulu, dikunyain sampai kunyah terus kunyah yang banyak. Kayak mati dulu, kunyah dulu. Enak? Enak ya? Mama ambil sendiri, ya diam. Kasih mama kali mama. Ayah kecil. Ya nggak mau, diam, mama bisa ambil sendiri. Mama nggak kuat. Dia ayam mama. Tuh. Gigit tuh. Gigit punya garam ya. Harus dikunyah dulu kalau mah. Iya, punya hampir mentah. Yang omong anda kan kayak gitu kan. Kalau itu tapi nggak ada goyang-goyangnya, itu yang omong anda. Aku tahu, ku tak. Keputusan Gigi ajak Rafathar ternyata membawa misi besar. Sebagai ibu, Gigi ingin benar-benar punya quality time bareng putra sulungnya yang kini sudah ABG. Gigi merasa bersalah selama ini banyak waktu hilang dan tahu-tahu Rafathar sudah bukan anak-anak lagi. Kemarin juga si Rafathar akhirnya kemarin pertama kali pergi ke Korea bareng sama aku, nggak sama mbaknya. Udah bisa, tapi rap udah bisa diajak ngobrol, terus dia seneng main ngobrol sama teman-teman aku. Dia tuh udah mau pergi sama aku, terus kayak sama teman-teman aku mau ngobrol, mau cobain makanan. Ternyata Mama Gigi merasa cemburu pada Lala karena Rafathar lebih peduli dan lebih sayang, bahkan sangat tergantung pada Lala. Meski pada akhirnya misi Mama Gigi pada Rafathar berhasil, tapi nyatanya Mama Gigi mengaku sedih sekaligus bahagia melihat anak lelakinya itu sekarang sudah remaja. Cuman yang repot apa? Kan untuk pertama kalinya bertahun-tahun, biasa kan pergi kan ada mbaknya, ada adiknya gitu kan, terus ada papanya. Biasa kan kita 2 kamar gitu kan. Ini kan aku harus sekamar sama dia. Ya. Kita lagi sakit perut tuh kayak tadi tuh. Dia lagi mandi, kita nggak boleh masuk. Oh gitu. Terus ya kan kita kan mau berangkat pagi-pagi kan mau cobain baju dong. Buka baju gitu. Oh nggak bisa sembarangan ya. Bisa nggak? Jangan di depan gitu. Jadi nih, gue repot. Gue bilang, ya ampun, lucu banget ya. Akibatnya pulang trip dari Korea bareng Rafathar, Mama Gigi jadi lebih sensi.
Sayangnya, kisah sensi ini makin bertambah saat ia harus menemani Raffi Ahmad kunjungan kerja di Subang, Jawa Barat. Di sana, Mama Gigi mengalami insiden tak mengenakan. Rambutnya kena jambak warga. Lantas, bagaimana reaksi Raffi melihat sang istri begitu terkejut? Mentalnya itu kuat, mentalnya itu kuat. Putri pasangan Siti Badriah alias Sibat dan Krisdiana Baharudin, Sarena Zenata, sukses mencuri perhatian publik. Randoman tingkah lucu Sarena yang kerap memamerkan goyangan khas penyanyi dangdut yang digadang-gadang sangat mirip dengan ibunya Sibat. Melalui unggahan di sosial media pribadinya, Sibat membagikan momen Sarena saat menghadiri acara sekolah menjelang perayaan Imlek. Tanpa malu-malu, Sarena berpose di depan kamera dengan cosplay jadi gadis Cindo. Tidak ada turunan Tionghoa sama sekali. Balita berusia 3 tahun ini pede dan suka banget tampil mengenakan baju cheongsam merah. Rambutnya sengaja panjang terurai. Aksesoris pita emas menyempurnakan manisnya. Netizen langsung gemes berjamaah. Banyak yang bilang bakat entertain Sarena akan melampaui ibundanya. Oh, kacamata intinya kacamata mama udahlah. Intinya kacamata mama udahlah. Pria waras, set simple, pria waras, set simple, pria waras, set simple, pria waras, set. Kayak ini gede. Turun Sarendul deh sekarang. Jiwa biduannya nurun. Nggak kali ya. Apa aja lah, apa aja. Real. Nggak ngerti dia dari mana. Pokoknya dia tuh baterainya habis kalau tidur aja. Kalau pokoknya matanya dia melek udah energik banget dia, udah baterainya 80 kali di situ tempelin. Dia tuh benar-benar nggak ada capeknya sih anaknya, alhamdulillahnya gitu. Di balik konten lucu Sarena yang sering diposting Sibat dan Kris di sosial media pribadinya, ternyata Sarena punya sisi posesif. Bocah kelahiran 18 Maret itu nggak rela kalau lihat maminya bermesraan dengan dedinya. Benarkah Sibat seperti istri ketiga bagi Krisdiana? Ya, Dedi minta maaf ya. Kemarin Dedi nggak ngajak Sarena karena kan Mami juga istrinya Dedi. Sekarang saatnya Dedi main sama Sarena ya. Kamu mau nggak ngedate sama Pak Haji? Udah. Nah, Bang Sarena istri dia keberapa? Yang pertama, yang kedua. Kalau ke Kris itu dia lebih cemburuan. Sarena tuh. Iya bener, iya saya istri ketiga. Langsung dapet tahta itu. Bener. Ya namanya juga anak perempuan ya Bu ya. Ini yang kedua aja nih belum gede nih, nggak tahu yang kedua gimana nih reaksinya dia ntar kalau misalkan udah sama aja kayak Sarena ya makin tersingkir lah gue. Nggak apa-apa lah, tapi alhamdulillah lah dengan anak-anaknya kayak gitu super aktif. Aku seneng, aku bangga banget, bersyukur banget karena itu yang aku mau. Ya ampun, Sarena alias Sarendul gemes banget sih. Ada aja gebrakannya. Gak ada darah Tionghoa tapi demen banget ya bergaya ala cici-cici. Sampai-sampai demi menyambut tahun baru Imlek di sekolahnya, Sarena pakai baju cheongsam dengan rambut kepang 2 yang bikin tambah gemes ya. Gimana nih pemirsa, kira-kira Sarena udah mirip Cindo kecil belum? Alright, good morning pemirsa. Bersama saya Natalia Hosiana pagi ini siap kasih vitamin G alias gosip. Kita akan spill cerita selebriti paling update dan paling viral di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Selanjutnya sempat dituding lebih sayang Baby Andrew, Fujian akhirnya ajak gala main bareng Baby Andrew. Sementara itu Okky Setiana lagi-lagi diuji. Sulaiman putranya belum bisa sekolah di Mesir. Berita selengkapnya after this break tetap di obrolan seputar selebriti.
Nama selebgram Fujianti Utami Putri atau biasa disapa Fujian lagi-lagi jadi sorotan. Namun kali ini bukan urusan asmara atau kasus hukum dengan sejumlah karyawannya, melainkan kedekatan Fuji dengan baby Andrew Raksinel, putra dari Erika Kalina sahabatnya. Saking dekatnya dengan baby Andrew, netizen menuding jika Fuji lebih dekat dengan anak Erika dibandingkan dengan Galaskai, keponakannya sendiri. Dulu sebelum tenar, putra kandung mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah ini selalu ditenteng Fuji kesana kemari. Gara-gara alasannya, gara-gara unjuk sayangnya pada Gala ketika itu, Fuji dibanjiri simpati. Hingga ia pun jadi selebritis sampai seperti sekarang ini. Sudah tenar dan banyak materi, Fuji lebih asyik dengan teman dan hangout dengan circle-nya. Nyaris tak ada waktu untuk Gala. Namun anehnya selalu punya waktu buat Andrew. Selalu punya kuota untuk unggah foto dan video bersamaan dengan baby Andrew. Dituding tak lagi peduli pada Gala, Fuji langsung unggah momen temani ponakannya ini tampil pentas di sekolahnya tempo hari. Dan kemarin giliran unggah foto dan video ajak Gala menemui baby Andrew. Sepertinya Fuji berupaya membungkam julitan netizen. Ya, aku bingung aja, saya kan korban di sini, tapi aku malah jadi disalahkan. Ya ini harus dicek lagi dong. Ya, gimana ya? Aku kadang udah sibuk kerja, kalau pulang udah cuman pengen istirahat, udah capek banget. Terus kalau misalnya lagi ada hari libur, ya aku pengen liburan, pengen senang-senang sama teman-teman aku, jadi nggak terlalu ngecekin banget saat itu. Tak hanya memiliki banyak penggemar, kepopuleran Fuji juga karena derasnya serangan kaum pembenci. Makin dibully, tapi makin tenar dan makin menggunung pundi-pundi rizkinya. Kena nyinyir soal Gala, kabarnya membuat Fuji sakit hati. Namun ia tak mau meluapkan emosinya pada para penuding. Ia memilih melarikan kesalahannya dengan nge-gym. Tak heran jika kini tubuh Fuji justru lebih langsing dan proporsional dibanding sebelumnya. Gara-gara nge-gym pula, beberapa pekan ini kebiasaan keluar malam Fuji jadi berkurang. Perubahan Fuji layak disyukuri karena ke arah lebih baik. Namun keluarga tetap tidak terima dengan tudingan-tudingan kejam yang nyaris tak pernah berhenti, apalagi soal tak peduli lagi pada Gala. Kalau soal sedih, ya tentu ya. Kenapa sih manusia ada sebagian kecil masih ada juga orang yang julid ya. Kadang-kadang kata-katanya itu sudah tidak pas menurut saya, sudah pada tidak di tempatnya. Kadang-kadang saya pelajari juga, siapa seorang. Nah, apa benar disesuai dengan fotonya apa enggak, saya nggak tahu juga ya. Ya dia tidak lebih baik menurut saya daripada yang dia bully itu. Terus si Sulaiman ya, mau daftarin Sulaiman ke International School. Jadi tadi kata admissionnya, oh ya dia bisa diterima nanti di tahun depan, isi aja formulirnya. Tapi ketika dia ngelihat Sulaiman udah mulai ngelat makanan, udah mulai nggak bisa kontrol diri, kemudian kata gurunya agak susah ya. Perjuangan Oki Setiana Dewi agar putranya Sulaiman bisa bersekolah di tempat kakak-kakaknya di Mesir masih terganjal. Sudah 1 tahun lebih, Oki dan keluarga menetap di Kairo, Mesir demi pendidikan putra-putrinya. Oki dan anak-anak pun sudah betah dan merasa nyaman tinggal di sana. Hari ini kita lagi nemenin Kakak Hodijah acara di sekolahnya. Jadi kayak ada family gathering gitu di sekolahnya. Iya, mau kue katanya. Kita udah sampai guys, kita akan lihat. Katanya sih ada acara family gathering gitu. Lihat si Sulaiman, coba syuting Sulaiman kalau ada makanan langsung anteng dia. Dia makan timun, jadi biarin aja. Hanya saja Sulaiman yang masih ada ganjalan. Kebetulan si bungsu Sulaiman memang anak yang istimewa. Sulaiman sempat ditinggal di Jakarta karena masih harus menjalani pengobatan dan memperlancar bicaranya. Kini Sulaiman sudah semakin pintar, makanya ia dan sang ayah Rio menyusul ke Mesir. Sayangnya keinginan Oki untuk menyekolahkan Sulaiman ke sekolah yang sama dengan kakaknya Khadijah harus pupus. Tapi tadi ada kejadian. Terus si Sulaiman ya, mau daftarin Sulaiman ke International School. Jadi tadi kata admissionnya, oh ya dia bisa diterima nanti di tahun depan, isi aja formulirnya.
Tapi ketika dia ngelihat Sulaiman udah mulai ngeliat makanan, udah mulai nggak bisa kontrol diri, kemudian kata gurunya agak susah ya kayak gitu. Tapi ya sudahlah, nanti kita lihat karena di sini nggak ada shadow teacher, nggak inklusif sekolah juga ya. Jadi kita akan lihat sekolah Sulaiman tuh di mana, di international school atau di sekolah Indonesia aja. Sulaiman ini kan harus ada shadow teacher kan untuk ngedampingin, dia nggak boleh makan sembarangan. Tapi kita lihatlah, namanya juga berjuang menuju sekolah ya teman-teman semua. Ya, untuk urusan Sulaiman, Oki tak pernah patah semangat. Hingga kini, Oki masih mencari sekolah yang tepat buat Sulaiman. Sekolah yang membolehkan adanya shadow teacher atau guru pendamping bagi Sulaiman. Sulaiman sekarang, saat ini memang saya masih sekolahkan di sekolah Indonesia karena masih belum lancar bicaranya. Tapi begitu saya tanya sama gurunya bahwa ternyata Sulaiman bisa mengikuti sekolah dan dia sudah hafal banyak sekali surat-surat, kemudian dia sudah bisa menulis, dia sudah bisa menghitung. Jadi saya mulai berpikir Sulaiman mau masukin ke sekolah yang mana ya gitu. Karena kan pilihan sekolah di Mesir banyak ya, ada yang khusus bahasa Arab, ada yang Inggris, ada yang bahasa Indonesia gitu. Sulaiman ini kan walaupun paham dan sebagainya, tetap saya rasa dia butuh shadow teacher, guru pendamping. Karena Sulaiman ini kalau ngeliat makanan dia udah lupa segala hal. Jadi memang kelainan langkahnya begitu. Kalau ngeliat makanan dia udah nggak fokus sama yang lain. Karena kan sindrom Prader-Willis lapar setiap saat. Jadi kalau udah ngeliat makanan dia pasti akan hilang fokus. Makanya harus butuh pendamping di sampingnya. Nah saat ini saya sedang mencari sekolah yang membolehkan adanya shadow teacher. Atau sekolah inklusif mungkin di Indonesia ya, yang ada shadow teacher. Karena saya butuh orang untuk ketat. Kalau nggak Sulaiman akan makan semua hal yang dilihat di depan matanya. I'm still looking up. Inara Rusli sepertinya tak pernah kehabisan masalah. Belum usai permasalahan hukum, dugaan perzinahan dan pertikaiannya dengan Wardah Tina Mawa dan kesulitan minta izin kepada Mawa agar bisa menjadi istri kedua Insanul Fahmi, kini kembali berseteru dengan mantan suami Virgaun Tambunan. Inara menuding Virgaun mengambil paksa anak-anak yang jadi hak asuhnya dan mempersulit untuk bertemu sang buah hati. Karena itulah, Inara akhirnya mengadu ke Komnas Pelindungan Anak. Alih-alih tak mendapat izin dan leluasa bertemu dengan anak-anak, justru sebelum Inara mendatangi Komnas Pelindungan Anak, wanita yang sebelumnya bercadar itu justru tampak bahagia memberai kebersamaan dengan ketiga anak-anaknya di sebuah taman. Bahkan video kebersamaan itu diunggah Virgaun di laman foto berbaginya. BG ada waktunya kamu nggak waktunya bang. Bang, support bang Ina dong bang. Yang ada saya bang. Coba. Jika dilihat, busana yang dikenakan Inara ketika menyambangi Komnas Pelindungan Anak sama persis ketika ia bertemu dengan ketiga anaknya. Tapi justru Inara mengaku sulit bertemu dengan anak-anaknya. Lantas benarkah Inara mulai frustasi dengan keadaan yang tengah melilitnya? Untuk keperluan ini anak-anak, karena udah lama gak ketemu. Nggak tobatnya bohong mulu isi perut lu. Lu bilang gak pernah ketemu, gak pernah ini. Di rumah Feby aja lu masih ketemu, lu nyamperin ke sono. Itu salah ya, 4 hari yang lalu kamu ketemu dan hari ini juga kamu ketemu. Dan sebelumnya kamu ketemu dan dia juga pernah ketemu aku di rumah. Sikap kontras antara ucapan dan kenyataan Inara ini tentu saja mengundang reaksi warganet. Jika kebohongan yang terus dipertontonkan Inara bukan saja menjadi petaka bagi karir dan reputasinya, tapi juga menjadi bancakan panjat sosial seterusnya. Benarkah Inara khawatir direbut hak asuhnya jika ketiga anak-anaknya terlalu lama berada dalam asuhan Virgaun dari keluarga? Ya masih, mohon doanya aja, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat terus. Kau kelarin dulu urusanmu, urusan ini, baru kita bicara tentang anak. Anak-anak intinya aman, sehat, baik-baik aja. Kepergian Lula Lava masih terus menyisakan cerita kurang mengenakan khususnya untuk Reza Arab.
Meski pihak berwajib menyatakan jika tak ada unsur pidana dalam kematian Lula, namun realitanya ditemukan tabung whipping produk tabung gas kecil berisi nitrous oxide. Produk ini menjadi sorotan publik pada awal 2026 karena maraknya fenomena penyalahgunaan sebagai obat rekreasional untuk mendapatkan efek euforia atau mabuk gas. Dan baru-baru ini viral, tabung whipping itu juga terdapat di kediaman Reza Arab, sama persis seperti tabung yang ditemukan di apartemen mendiang Lula. Beken dari BSD. Coba. So, buat gua terus nonton for sadness, nggak ada waktu buat sedih-sedihan. Buka social media sama sekolah buat nyari newsnya ya, karena rada berat buat aku. Ya tadi ada yang kabarin orang rumah ya. Belum mereda permasalahan mendiang kekasihnya, beredar amar putusan perceraian Arab dengan mantan istrinya Wendy Walters. Tentu saja bocornya amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu membuat heboh. Dan yang bikin heboh adalah gugatan cerai Wendy lantaran Arab mengkhianati cintanya hingga melakukan hubungan layaknya suami istri dengan sahabat karib Wendy sendiri. Menurut gue kayak mau sejelek apapun lukanya, mau sesakit apapun tuh yang ngebentuk lu sekarang sih. Makin panas aja nih ya, masih berduka pasca ditinggal kekasihnya Lula Lava dan diduga sebagai penyebab kematian Lula, kini Reza Arab malah dihadapkan bocornya isi putusan perceraian Reza dengan Wendy Walters. Dan gongnya lagi, dalam isi putusan tersebut terkuak kalau Reza jelas-jelas selingkuh dengan sahabat Wendy. Tapi ini yang jadi pertanyaan netizen, kok bisa ya isi putusan cerai itu bocor ke publik, bukannya itu adalah rahasia? Kira-kira siapa nih yang bocorin? Terus apa motif dibalik bocornya isi putusan tersebut? Kan Reza dan Wendy sudah bercerai 3 tahun lalu. Apa jangan-jangan ini ingin menjatuhkan nama Reza? Ya semoga nanti ada titik terangnya ya pemirsa. Selanjutnya kita punya kabar update cinta Laura yang makin mesra dengan sang kekasih Arya Fasco yang makin kesini makin mesra aja nih. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di obrolan seputar selebriti. Cinta Laura kini sudah tak malu-malu lagi pamer kemesraan bersama sang kekasih Arya Fasco. Keduanya makin kompak dan seiring sejalan, apalagi punya hobi yang sama. Baru-baru ini keduanya jogging bareng di GBK. Arya bahkan menggandeng Cinta saat jogging. Tak hanya itu, pasangan yang sudah menjalin asmara selama 2 tahun ini bahkan kompak saat masak MB alias masakan bule. Namun untuk urusan bumbu dan memasak, Arya rupanya lebih jago dari Cinta. Yang ini jahe, yang ini kunyit. Bau-bau pepes yang enak ya. Kekompakan keduanya tak hanya di dapur saja, tapi untuk urusan traveling sudah merasa cocok dan nyaman. Cinta mengajak Arya mengunjungi rumah masa kecilnya di Slovenia dan bertemu dengan ayah dan ibunya. Namun benarkah Arya suka cemburu lantaran Cinta diperhatikan pria lain? Super cool. Dilirik-lirik terus. Tadi ada yang lihat itu ada janji banget, janji lah ya. Sudah mengajak Arya ke rumah masa kecilnya di Slovenia, mungkinkah pertanda jika Cinta memang benar-benar akan melabuhkan hatinya pada Arya? Benarkah tahun ini Cinta dan Arya akan menyatukan cinta mereka dalam ikatan suci pernikahan? Tapi kalau dari aku sendiri pastinya aku minta doanya aja, terus Dalam 2 tahun kita pacaran tuh kita benar-benar berusaha mengerti apa sih prioritas kamu, apa sih value kamu, bagaimana kamu memandang A, B, C, D, E. Itu kita percaya itu semua tuh harus kita ketahui tentang satu sama lain dulu sebelum kita ke tahap yang lebih serius.
Iri nggak sih kalian lihat kemesraan cinta Laura sama Arya Vasco? Aku mah iri ya, tapi emang udah cocok banget ya. Ini cuma tinggal tunggu aja kapan cinta Laura dan Arya Vasco akan menyatukan cinta mereka dalam ikatan suci pernikahan. Apalagi kan pacarnya udah tahunan ya. Ya semoga secepatnya ya. Kita tinggal tunggu aja nih undangan dari Cinta dan Arya. Oke pemirsa GTV, jangan lupa ya untuk saksikan terus obrolan seputar selebriti setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Natalia Hosiana pamit, bye-bye and have a nice day.